Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa sehat kalau dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya ingin membagikan tentang strategi pembelajaran pada eh, agenda 2 pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fonita, adalah Wideiswara dari BPSDM Provinsi Lampung. Nah, pada sesi ini saya akan membagikan 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah sistem pembelajaran, kemudian nanti materi di agenda 2, dan ketiga adalah desain pembelajaran di dalam memfasilitasi agenda kedua. Baik, kita lanjut untuk yang pertama adalah sistem pembelajaran. Nah, di mana sekarang kita menggunakan yang namanya blended learning, yaitu ada perpaduan antara distance learning dan klasikal. Itu ada sebanyak 27 jam pembelajaran. Pada distance learning itu terdiri dari sinkronus, ada 11 jam pembelajaran, dan asinkronus 14 jam pembelajaran. Sinkronus adalah pertemuan fasilitator dengan peserta secara daring ya, dengan memanfaatkan aplikasi Zoom. Kemudian asinkronus adalah penugasan mandiri dari fasilitator kepada peserta, baik itu berupa tugas untuk individu yang harus dikerjakan secara mandiri, dan ada juga tugas-tugas kelompok terkait dengan materi di agenda 2. Sedangkan yang kedua adalah mata pelatihan di agenda 2 ini ada 3 mata pelatihan. Yang pertama itu adalah kepemimpinan digital. Nah, di sini akan dilihat kemampuan ya seorang pemimpin untuk bisa beradaptasi dengan adanya perubahan teknologi yang saat ini yang sudah kita rasakan ya. Jadi bagaimana bisa memanfaatkan teknologi itu untuk mempermudah ya dalam pelaksanaan tugas-tugas di organisasinya. Kemudian yang kedua itu ada materi tentang kepemimpinan kewirausahaan. Nah, di sini seorang pemimpin katanya harus mempunyai kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang. Kemudian dijadikan suatu inovasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang ketiga, materinya adalah organisasi pembelajaran. Ya, di sini juga pemimpin juga harus bisa memberdayakan atau melaksanakan proses pembelajaran ini di semua bagian atau di seluruh bagian organisasi tersebut ya untuk mencapai keunggulan kinerja yang terbaik. Jadi harus semua bagian ikut melaksanakan proses pembelajaran ini. Nah, kemudian di sini ada yang ketiga adalah strateginya bagaimana untuk melaksanakan pelatihan ya khususnya di agenda 2. Pada distance learning yaitu dan klasikal ya yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus itu akan dimulai pada hari ke-14. Ya, dengan sinkronus yang pertama tentunya saya karena belum pernah bertemu gitu ya dengan peserta, ya saya akan memperkenalkan diri dulu, kemudian memberikan pengantar kepada peserta yang isinya deskripsi dari mata pelatihan, ya tujuannya apa, ya hasilnya, indikator keberhasilannya apa itu akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua ada review terkait tugas-tugas yang sudah peserta dapatkan pada saat MOC. Ya, jadi kan setelah pembukaan peserta mandiri belajar, di situ mereka mendapatkan beberapa tugas, ya salah satunya adalah essay ya. Nah, itu juga akan saya minta peserta untuk menyampaikan paparannya tentang essay yang sudah dibuat. Setelah itu, penguatan materi dari hasil paparan tadi, saya akan memberikan penguatan materi khusus yang pertama tentang materi kepemimpinan digital. Sebelum ditutup, ada penjelasan tugas ya untuk asinkronus. Tugas yang pertama itu adalah tugas individu. Mereka harus bisa mendeskripsikan isu-isu
tentang pemanfaatan teknologi digital di unit organisasinya. Hal itu juga harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi. Temanya bisa dipilih, ya, ada tentang kemiskinan, investasi, digitalisasi, dan lain-lain, ya, bisa dicari. Kemudian disebutkan juga apa penyebabnya, apa penyebab isu itu, solusinya bagaimana, tantangan dan risiko yang akan dihadapi. Itu dibuat dalam bentuk makalah, ya, dengan maksimal 5 halaman. Itu sebagai tugas yang pertama. Kemudian pada hari kedua, itu yang sinkronus, itu ada 4 jam pembelajaran. Ya, pada pertemuannya pertama saya akan mereview dulu yang kemarin, gitu ya, review tentang sinkronus hari pertama. Kemudian juga paparan dari esai yang sudah dibuat peserta. Setelah itu tentang tugas yang kemarin sudah dibuat, jadi individu juga harus memaparkan hasilnya. Mungkin nanti ada sharing-sharing juga, ada diskusi dari pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ya, setelah itu ada penguatan materi tentang kepemimpinan kewirausahaan. Itu materi yang kedua, ya, di sinkronus hari kedua. Sebelum ditutup ada penjelasan tentang tugas yang kedua. Ya, tugas yang kedua ini pada asinkronus itu ada 5 jam pembelajaran, masih tugas untuk individu. Dia haruskan membuat, ya, setiap peserta mencari tokoh atau apa, ya, itu tentang birokrat katanya yang telah mempraktekkan kepemimpinan kewirausahaan di organisasinya. Ya, buatlah videonya dengan yang menarik, ada prolog dari peserta dulu yang menyampaikan profil tentang tokoh tersebut. Kemudian apa saja hal-hal yang sudah dilakukannya. Ya, videonya kemudian diupload di YouTube, kemudian di-tag ke medsosnya LAN, ya, kemudian medsosnya fasilitator juga untuk supaya bisa memantau atau memonitor. Itu sinkronus untuk yang kedua. Masih ada 1 hari lagi, ya, sinkronus dan asinkronus hari ketiga. Ya, tentunya pada pertemuan yang pertama saya akan mereview, ya, tentang hari kemarin apa yang sudah dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan paparan esai, itu tugas yang pertama pada MOC. Yang ketiga, paparan tugas individu yang kedua, yang kemarin membuat video tentang tokoh yang sudah mempraktekkan tentang kepemimpinan kewirausahaan di organisasi. Kemudian penguatan materi organisasi pembelajar, ya, itu kan di agenda 2 ada 3 materi. Nah, ini kita akan berikan penguatan apa sih, gitu. Materi tentang organisasi pembelajar itu harus seperti apa. Sebelum ditutup ada penjelasan tugas yang ketiga. Nah, di sini ada tugas kelompok. Jadi dari peserta dibagi kelompok, jadi satu kelompok 5 orang. Tugasnya adalah mencari, ya, best practice penerapan organisasi pembelajaran. Jadi dicari di mana yang sudah menerapkan ini. Susunannya, sistematikanya adalah, ya, ada deskripsi, kemudian organisasi apa tadi yang kita lihat, kemudian best practice-nya apa disebutkan, langkah-langkahnya apa yang sudah dilakukan sehingga bisa dicapai itu kinerja terbaiknya. Tuliskan sumber datanya, dibuat dalam bentuk Word, maksimal 5 halaman. Ya, kemudian itu semua diupload di LMS peserta. Pada hari ke-37 itu ada kegiatan klasikal, jadi akan bertemu di dalam kelas, ya, antara fasilitator dengan peserta. Hanya 1 hari dan 2 jam pelajaran saja, ya. Nah, di sini ketika bertemu dengan peserta, ya, pada saat pendahuluan tentu saya juga akan memperkenalkan diri lagi, walaupun pada saat sinkronus kan sudah bertemu, ya, tapi ini karena pertemuan yang secara langsung, tetap kita harus memperkenalkan dulu. Ya, kemudian yang kedua adalah overview tentang agenda kedua. Jadi secara keseluruhan tentang 3 materi pelatihan tadi akan kita ulas lagi. Ya, mungkin ada diskusi dan sharing-sharing juga antar peserta. Sesudah itu ada pembulatan, ya, sehingga agenda 2 ini apa kaitannya nanti dengan agenda 1, agenda 3, dan agenda 4. Kemudian
sebelum ditutup, saya akan memberikan evaluasi pemahaman kepada peserta, memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan, ya intinya supaya mereka lebih memahami isi dari agenda kedua. Nah, sebelum ditutup juga saya akan memberikan motivasi, apresiasi kepada peserta supaya nanti melanjutkan ke agenda 3, mereka tetap semangat ya untuk bisa mewujudkan ini tadi ya PKN 2 ini dengan sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan. Kemudian itu juga akan saya sampaikan. Oke ya, demikian ya, Bapak Ibu strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada saat nantinya saya menjadi fasilitator di pelatihan kepemimpinan tingkat 2 khususnya di agenda 2. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.